Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Haria dari Prodi PGMI STAIN Mandailing Natal dengan NIM 23160151. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum masuk pembelajaran, ada baiknya kita bernyanyi dulu ya. Sebelum bernyanyi, Ibu hitung dulu ya. 1, 2, 3. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sehari semalam tujuh pasaran. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, adik-adik, dari lagu tersebut, apakah ada yang tahu maknanya? Nah, di sini kakak akan menjelaskan arti dari makna lagu tersebut, di mana Hari Isra Mi'raj diperingati setiap tanggal 27 Rajab dalam kalender Hijriyah untuk merayakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, dari Masjidil Aqsa Palestina hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, setiap umat Islam merayakan hari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Nah, kakak akan menceritakan sedikit tentang cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, dahulu pada suatu malam yang sangat sunyi di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW sedang berada di kota Mekah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa seekor hewan putih yang bersayap yang dinamakan sebagai burung. Nah, bentuknya lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Burung itu sangat cepat, bahkan lebih cepat secepat kilat. Nah, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, malam ini engkau akan melakukan perjalanan yang sangat istimewa." Nah, perjalanan itu adalah seperti yang kita nyanyikan tadi, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian naik ke atas buruk dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekejap beliau sampai di Masjidil Aqsa, negeri Palestina, meskipun jaraknya sangat jauh dari kota Mekah. Nah, dari perjalanan Masjidil Aqsa ke Palestina, nah di Masjidil Aqsa itu sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu? Nah, Nabi bertemu dengan banyak nabi. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi yang lain, yaitu diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam, dan masih banyak-banyak nabi lainnya. Nah, semua nabi itu melakukan sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi imam di antara nabi-nabi tersebut. Nah, ini adalah tanda bahwa beliau adalah nabi yang terakhir dari pemimpin seluruh umat nabi. Nah, setelah itu, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW belum selesai dari di situ. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan naik ke langit. Nah, setelah itu Nabi naik ke langit, kemudian adik-adik ada yang tahu apa? Nah, saat naik ke langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam, yang dimana Nabi Adam menyambut beliau dengan senang hati. Nah, di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Dan yang di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah pertemuan itu,
Semua nabi menyapa Nabi Muhammad SAW. Begitulah mulianya Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka semua meminta doa kepada beliau. Nah, setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW kemudian sampai di tempat yang sangat tinggi, yaitu yang dinamakan sebagai Sidratul Muntaha atau yang disebut kedudukan yang tinggi, yaitu Malaul A'la. Nah, di sana beliau mendapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW adik-adik sampai ke Sidratul Muntaha, kalian ada tahu apa? Nah, awalnya perintah sholat itu adalah 50 rakaat, 50 sehari semalam. Namun atas permintaan Nabi, Allah memberikan keinginan hingga 5 kali sehari semalam. Tetapi pahalanya tetap sama dengan 50 kali sholat. Nah, kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah, perjalanan yang sangat panjang itu, Nabi Muhammad SAW sebelum pagi tiba. Nah, setelah perjalanan itu, semua perjalanan hanya terjadi 1 malam saja. Nah, ketika Nabi menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang Quraisy, banyak yang tidak percaya. Mereka menganggap perjalanan itu mustahil karena jaraknya sangat jauh. Tetapi, orang-orang yang beriman menerima dengan penuh keyakinan karena mereka mengetahui Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Tahu segalanya. Adik-adik ada yang tahu bahwa salah satu sahabat yang sangat percaya kepada Nabi Muhammad setelah naik dari perjalanan 1 malam itu adalah salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena itulah ia diberi gelar dengan nama As-Siddiq, yaitu orang yang sangat membenarkan atau orang yang sangat dipercaya. Nah, adik-adik, di sini Ibu akan memberikan sedikit hikmah cerita dari Isra Mi'raj yang Ibu ceritakan tadi. Nah, hikmahnya itu yang pertama adalah Allah Maha Kuasa, dan yang kedua adalah sholat itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan yang sangat mulia. Dan yang keempat adalah kita harus percaya kepada kekuasaan Allah. Dan yang kelima adalah iman membuat hati kita kuat dan sangat bahagia. Cukup sekian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga dari cerita tersebut kita dapat mengamalkan bahwa sholat yang 5 waktu itu sangat penting bagi kita semua sebagai umat Islam. Nah, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.